Wilujeng enjing, sampurasun, tepangkeun deui lawan abdi di acara iseng-iseng. Wow, kreatif euy. Gimana nih kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat ya. Walaupun memang kita di tengah musibah ini, tapi mau nggak mau kita juga harus tetap semangat untuk aktivitas setiap harinya. Nih, kali ini aku mau ngajak teman-teman lihat-lihat sekitar kalian. Barang apa sih yang memang kalian pakai atau kalian lihat atau kalian temui di lingkungan kalian? Bisa di atas, di bawah, samping kanan, ataupun samping kiri. Coba, apa ya? Aku mikir dulu deh. Kayu ada, handphone iya. Coba yang setiap hari sampai menggunung atau dihasilkan dari entah itu pemakaian kawan-kawan, teman-teman, atau misalnya penggunaan dan itu menjadi limbah yang cukup fenomenal untuk saat ini. Yup, betul banget, yaitu sampah. Apalagi sampah plastik. Nih, coba bayangkan teman-teman, setiap hari kita pakai sampah plastik seberapa banyak ya? Aku nih kadang ya, ketika misalnya siang hari di rumah nih, lagi santai, teng tong, cilok, upin-ipin. Wah, ada cilok. Biasanya kalau misalnya beli cilok kayak gitu, pasti pakai plastik kan? Dan mau nggak mau, memang kita udah biasa seperti itu. Pun sama halnya misalnya ada mamang es krim, atau misalnya kita ke tempat-tempat pertokoan dan segalanya, biasanya kita tuh ya suka lupa tidak membawa kantong belanjaan sendiri. Nah, kali ini aku mau ngajak teman-teman semua buat gimana ya sampah plastik itu bisa jadi nilai tambah atau misalnya jadi hiasan untuk di rumah, dan juga bisa kita recycle lagi kayak gitu ya. Cekidot, kita mau bikin bunga seperti ini. Tarat. Nah, sebelum kita membuat bunga ini, kita menyiapkan alat bahannya dulu ya. Ada plastik, benang, jarum, gunting, juga plastik yang sudah dipotong ukuran 6 x 4 cm. Langkah pertama, kita bentuk plastik setelah dipotong seperti bentuk daun. Kita bisa potongnya bersama-sama ya. Jadi cukup 2 kali guntingan saja. Pola ini dipakai untuk mahkota bunga. Jadi teman-teman juga sisakan ya 1 atau 2 lembar nanti untuk kita membuat putiknya. Setelah memotong semua polanya, kita siapkan benang dan juga jarum. Kita ambil satu persatu mahkotanya dan juga kita jahit jelujur, atau biasa teman-teman kenal dengan istilah jahit tantangan ya, atau ngecos, biasanya ke orang Sunda bilangnya ngecos. Nah, itu kita pelan-pelan saja. Satu bunga sekitar 7, 8, atau 10 kopak. Jadi bisa sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, jika sudah sesuai keinginan tadi jumlahnya, kita bisa mulai satukan ujung kanan ujung kirinya. Kemudian kita tarik perlahan sambil kita rapihkan bagian-bagiannya. Nah, setelah membentuk
kelopak mahkotanya, kita bisa ikat benang itu dengan cara ditusukkan beberapa kali, atau teman-teman bisa membuat simpul ikatan di belakangnya. Setelah selesai digunting benangnya, rapihkan, dan tara, jadi deh. Nah, lanjut ke kelopak yang warna putih. Sama caranya seperti yang tadi teman-teman, cuma memang ini plastiknya lebih tipis, jadi memang agak sedikit sulit. Tebal tipisnya plastik mempengaruhi kemudahan kita dalam menjahit dan juga pembentukan lipatan-lipatan kelopaknya. Tapi kalau kalian sungguh-sungguh bisa aja, dan bakal bagus juga hasilnya. Jadi semangat aja. Jadi juga teman-teman. Nah, aku pakai 2 atau 3 kelopak ya. Nah, sekarang kita bikin putiknya. Kalau untuk putik kita pakai plastik yang bentuk segi 4 tadi yang di awal. Kita lipat 2 dan gunting rambai-rambai, jangan sampai ujung ya. Nah, setelah itu kita gulung. Jadi seperti putik bunga. Nah, setelah itu kita jahit lagi pakai benangnya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa menggunakan benang atau bisa menggunakan lem ya. Kalau dalam kali ini aku pakainya benang. Nah, setelah ikat, kita bisa langsung satukan dengan mahkota yang tadi kita buat. Sekaligus juga bisa dengan mahkota di bawahnya. Jadi kita langsung coba tusuk beberapa kali jahitan, sekitar 1 atau 4 sampai 4 kali jahitan ya, kanan kiri atas bawah kayak gitu, biar setidaknya tidak mudah lepas. Langkah pertamanya kita kuatkan dulu bagian bawahnya. Setelah itu baru kita coba sedikit-sedikit bagian yang putih dan juga yang oranye. Sebelumnya aku udah buat yang teman-teman, dan ada 3 kelopak. Jadi sekarang juga kita tutorialnya itu 1 kelopak dengan 1 bunga dengan 3 kelopak. Nah, setelah ini kita ikat kembali antara tadi kelopak yang 2 tadi dengan putih, kita kuatkan kembali dengan kelopak yang paling bawah. Kalau bagian ini kita lebih mudah menjahitnya karena tidak terlalu terlihat ya. Dan teman-teman sebenarnya usahakan menggunakan benang yang sewarna lah dengan plastiknya, biar tidak terlalu terlihat kalau misalnya kita nggak rapi ya ngejahitnya.
jadi ya tadi bunganya. Gimana teman-teman, bisa kan bikinnya ini di rumah? So mungkin kalau bagi yang pertama pasti agak sulit ya bikinnya, apalagi yang nggak biasa main sama jarum benang, tapi kedepannya pasti bisa. Nih kali ini sebenarnya bunga ini bisa kita bikin hiasan apa aja ya. Banyak sih teman-teman, kita bisa bikin jadi vas bunga atau bisa kita bikin dekorasi hiasan dinding. Nah kali ini aku mau bikin hiasan gantungan foto, aku bilangnya dalam foto. Nah kita juga bisa pakai alat-alat atau barang-barang yang udah gak kalian pakai. Jadi kalau misalnya kamu punya banyak barang yang gak dipakai, kayak misalnya kabel atau misalnya wadah-wadah jam tangan atau apapun sebenarnya bisa dipakai. Nah kali ini aku pakai ini ya, jadi ini kabel data, ini udah nggak bisa kepake lagi. Nah kabel data ini aku udah lilit-lilit pakai benang wol, jadi teman-teman bisa berkreasi masing-masing. Nah kita mau menempelkan ini di atas sini ya. Kita siapkan kembali benang dan juga jarumnya. Lalu kita kuatkan di bagian belakangnya, bisa melalui benang wool yang ada di kabel data dan ikatkan, disematkan ke bunganya. Nah seperti itu ya. Kita juga tempel lagi bunga yang berikutnya. Teman-teman bisa menggunakan 2 lapisan ya, atau 2 helai benang biar memperkuat ikatannya antara bunga dan juga kabel data. Ini kita mulai pasang bunga yang kedua. Sama seperti bunga yang pertama tadi, kita kuatkan melalui benang yang ada di kabel data dan juga disematkan ke bunga klasiknya. Cukup 3 kali ikatan sampai ketika kalian goyang-goyangkan tidak mudah lepas. Sekarang kita bunga yang ketiga. Nah untuk yang 1 lembar seperti ini, kalau pakainya memang ini agak sulit, tidak semudah yang tadi kalau pakai banyak. Dan memang ketika ikatannya kita sedikit-sedikit bagian-bagian ujungnya. Tapi kalau misalnya menggunakan benang yang warnanya berbeda dengan warna plastik, bisa jadi kelihatan si jahitan benangnya. Setelah selesai, kita bisa rapikan benang-benangnya dan jadilah itu. Nah ini kita bisa menempelkan foto-foto yang udah kita siapkan ya. Kita ikat. Kalau aku menggunakan solatip motif ya untuk menempelkan benangnya di bagian foto. Nah kita bisa ikat, kita atur panjang pendeknya benang, bagian mana aja yang mau kita lebih tinggikan, bagian mana aja yang kita dibawahkan, kayak gitu. Setelah semua benangnya diikat, kita bisa gunting-gunting kelebihan benangnya. Kita cek lagi panjang pendeknya. Kalau misalnya dia masih kepanjangan dan perlu dipendekkan, kita bisa putar-putarkan di bagian atasnya. Nah seperti itu. Nah ini dia
limbah sampah juga bisa jadi menilai seni loh. Cikidot. Ini beberapa fotoku dengan teman-temanku PM 18 HSS. Dan lihat teman-teman, hari ini pasti kalian bertanya, kok aku pakai baju kayak gini ya? Nah, baju ini itu baju tradisional, baju daerah dari Jawa Barat, namanya kebaya. Jadi tolong hilapnya subscribe, like, dan komen. Oke, dadah teman-teman semuanya.